Bab 1146. Tamu yang terhormat. Tuan Zhao muda, kenapa tidak Anda datang dan beristirahat di gerbong? Saya harap Anda tidak keberatan dengan masalah di jalan. Yuliner berkata dengan malu-malu. Selain Paman King, semua orang berdiri dengan linglung. Mengapa Nona muda mengundang manusia ke gerbongnya? Meskipun Yuliner juga telah mengundang Paman King untuk beristirahat sebelumnya, Paman King adalah ahli terkuat dari kelompok mereka dan telah melindunginya sepanjang perjalanan menuju perlombaan domba emas api yang berkobar. Dia telah melakukan banyak kerja keras. Di sisi lain, manusia yang bergabung di tengah jalan ini tidak berkontribusi apa-apa. Dia bahkan tidak membantu ketika ras domba giok hijau diserang. Ini meninggalkan kesan buruk Zhao Feng pada anggota lain dari perlombaan domba giok hijau. Tetapi sekarang, Nona muda mengundang orang ini ke dalam kereta. Anggota lain dari perlombaan domba giok hijau tidak mengerti. Mungkinkah Nona muda menyukai orang ini? Salah satu anggota perlombaan domba giok hijau menebak. Tidak ada diskriminasi antara ras di alam Dewa Desolet kuno. Bagaimanapun, ada garis keturunan yang tak terhitung jumlahnya, dan beberapa ras yang kuat hanya memiliki beberapa lusin anggota yang hidup. Oleh karena itu, perkawinan antar ras sangat umum terjadi. Tentu, Zhao Feng ragu-ragu sejenak sebelum menjawab. Bahan gerbong sangat unik, bahkan ada arai di dalamnya yang memblokir bagian dalam dari dunia luar. Zhao Feng mencium sensasi elegan ketika dia memasuki gerbong, dan sepertinya mampu menenangkan pikiran. Terima kasih telah membantu beberapa saat yang lalu, senior. Perlombaan domba giok hijau sangat berterima kasih. Yuliner membungkuk dengan hormat. Jika bukan karena Zhao Feng menakuti elang es bersisik hitam, seluruh ras domba giok hijau mungkin telah terbunuh. Liu Yun, cepat sapa senior. Yulin mendesak kakaknya ke samping. Salam, senior. Tuan muda dari perlombaan domba giok hijau di samping membungkuk dengan hormat. Di matanya, kultivasi saudara perempuannya sudah sangat tinggi. Seseorang yang oleh kakaknya disebut senior pasti luar biasa. Itu hanya masalah kecil. Zhao Feng tidak memasukkannya ke dalam hati. Semuanya datang dalam siklus. Jika Yuliner tidak membantu Zhao Feng sebelumnya, Zhao Feng tidak akan bisa membantu mereka kali ini. Tujuan senior kali ini adalah menemukan peta yang mendetail? Yuliner bertanya. Tepat sekali, Zhao Feng segera berkata. Jika senior tidak keberatan, Anda dapat melihat peta perlombaan domba giok hijau. Yuliner menunjukkan dengan jarinya, dan bola cahaya memasuki dahi Zhao Feng. Peta ini hanya berisi sebagian dari Pulau Bulu Langit. Menurut ukuran peta ini, ukurannya kira-kira 1/100 dari sebuah zona. Suara Black Destruction Serpent Dragon terdengar di telinga Zhao Feng. The Ancient Desolate Realm of God sangat besar, dan setiap peta sangat berharga. Mereka penting untuk ras garis keturunan dan biasanya tidak diungkapkan kepada orang lain. The Ancient Desolate Realm of Gods dibagi menjadi 18 zona, masing-masing setidaknya ratusan atau ribuan kali lebih besar dari zona benua. Pulau Bulu Langit, yang terdapat dalam peta perlombaan domba giok hijau, adalah ukuran seluruh dinasti Gunlord Agung. Satu pulau berukuran sama dengan seluruh dinasti Agung Gunlord. Hati Zhao Feng melonjak, dan dia tidak bisa mempercayai apa yang dikatakan naga ular penghancuran hitam. Tidak heran mereka masih belum mencapai tujuan mereka bahkan setelah melanjutkan selama 2 bulan, ukuran Pulau Bulu Langit hanya sebesar itu. Apakah Lady Liner tahu di zona mana Pulau Bulu Langit berada? Zhao Feng bertanya. Daerah. Saya mendengar ayah mengatakan zona Gulong, tapi saya tidak yakin tentang hal lain. Yuliner tertegun. Saat itu, ayahnya berkata bahwa siapapun yang menyebut kata zona adalah ahli di alam dewa kuno yang sunyi. Selama beberapa tahun terakhir, Zhao Feng adalah orang pertama yang mengucapkan kata zona padanya. Yuliner tidak bisa membantu tetapi menjadi lebih menghormati Zhao Feng. Hehehe, jadi zona Gulong. Cewek ini setidaknya tahu di zona mana dia berada. Sepertinya dia tahu beberapa hal. Naga ular penghancuran hitam tertawa. Zhao Feng memutar matanya ke Black Destruction Serpent Dragon. Perlombaan domba giok hijau adalah kekuatan bintang 3, tetapi di mata Black Destruction Serpent Dragon, itu seperti desa biasa.
Namun, dari ringkasan Black Destruction Serpent Dragon, Zhao Feng bisa merasakan seberapa besar alam dewa desolet kuno itu. Perlombaan bintang 3 seperti perlombaan domba giok hijau terbatas hanya di Pulau Bulu Langit dan beberapa area terdekat, itulah mengapa peta hanya menandai jarak yang begitu kecil. Black Destruction Serpent Dragon, berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai zona tempat ras spiritual tinggal dari sini? Zhao Feng memikirkan sebuah pertanyaan dan menanyakannya. Hehehe, dengan kecepatanmu saat ini, kamu akan membutuhkan setidaknya 1000 tahun. Naga ular penghancuran hitam tertawa. Setidaknya 1000 tahun? Pikiran Zhao Feng bergetar. Dia telah menghabiskan waktu kurang dari 50 tahun berkultivasi, tetapi itu akan membutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk mencapai ras spiritual? Dan itu tanpa kecelakaan di sepanjang jalan. Selanjutnya, alam dewa kuno yang sunyi penuh dengan bahaya. Banyak tempat dikuasai oleh kekuatan dahsyat yang bahkan tidak akan membiarkanmu lewat. Naga ular penghancuran hitam terus tertawa saat dia terus berbicara. Jadi, Anda harus bergabung dengan kekuatan dan meningkatkan kekuatan Anda ke alam ilahi surgawi terlebih dahulu. Hanya dewa sejati yang dapat melakukan perjalanan melintasi zona. Petik 2. Zhao Feng mempelajari pelajarannya kali ini. Hanya dewa sejati yang memiliki hak untuk bepergian melintasi zona. Dia merasakan pentingnya kekuatan sekali lagi setelah mendengarkan Black Destruction Serpent Dragon. Tanpa kekuatan, seseorang bahkan tidak bisa bepergian. Oke, kalau begitu kita akan tinggal di perlombaan domba emas api berkobar untuk saat ini. Zhao Feng menjadi sedikit sombong setelah menguasai zona benua. Sekarang naga ular penghancuran hitam memberitahu Zhao Feng tentang situasi alam dewa kuno yang sunyi. Zhao Feng merasa bahwa dia sangat kecil, seolah-olah dia telah kembali ke masa lalu. Senior, apakah kamu menemukan arah pulang? Yuliner bertanya. Iya, tapi perjalanannya agak jauh. Saya kemungkinan besar harus tetap tertinggal dalam perlombaan domba emas api berkobar untuk sementara waktu. Zhao Feng tersenyum tak berdaya. Ukuran alam dewa kuno yang sunyi melebihi imajinasi Zhao Feng, dan hukum hutan lebih menonjol di alam dewa kuno yang sunyi. Ekspresi Yulin jatuh, tapi kemudian menyala kembali. Dia awalnya berpikir tentang apakah senior ini dapat membantu ras domba giok hijau mengambil kembali wilayah mereka karena dia tampaknya lebih kuat dari Paman King, tetapi kemudian dia mengerti, hal seperti ini lebih baik dilakukan oleh ras domba giok hijau sendiri. Pada saat ini, cahaya kemasan samar melintas di mata Zhao Feng, dan Yuliner juga sepertinya merasakan sesuatu. Beberapa lusin ahli ras rusa roh raksasa dapat dilihat ketika mereka membuka tirai, dan mereka sedang menuju perlombaan domba giok hijau. Tetua terkemuka mengenakan pakaian kuning dan memiliki ekspresi sombong. Matanya seperti terbuat dari kilat saat dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya pada seekor burung terbang. Aura kuat dari alam cahaya mistik terpancar dari tubuhnya, dan gelombang kekuatan tak terlihat turun ke ras domba giok hijau. Ini mengurangi kecepatan perlombaan domba giok hijau sampai mereka akhirnya berhenti. Paman King dan Yuliner mengungkapkan ekspresi marah begitu mereka melihat sesepuh berwarna kuning ini sementara anggota lain mengungkapkan ekspresi ketakutan. Mereka mulai panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Tetua ini adalah tetua kedua dari ras rusa roh raksasa dan sangat mematikan, dia telah membunuh sebagian besar anggota ras domba giok hijau. Hehehe, akhirnya kami berhasil menyusulmu. Tetua dengan warna kuning mengungkapkan senyum bersemangat dan dingin. Jika mereka hanya sedikit lebih lambat, ras domba giok hijau akan memasuki wilayah ras domba emas api berkobar, tetapi sekarang setelah mereka berhasil menyusul, semua orang dari ras domba giok hijau akan mati. Ras rusa roh raksasa, niat membunuh dilepaskan dari Paman King. Dia ingin maju dan membunuh tetua ini dari ras rusa roh raksasa, tetapi dia terluka parah setelah perjalanan panjang dan berbagai bahaya yang harus mereka hadapi. Dia jelas bukan tandingan sekarang. Selanjutnya, meskipun ras rusa roh raksasa memiliki lebih sedikit orang, kekuatan keseluruhan mereka beberapa tingkatan lebih kuat dari ras domba giok hijau. Membunuh mereka semua, orang tua berbaju kuning berkata tanpa emosi dengan ekspresi arogan. Beberapa anggota dari ras rusa roh raksasa segera mulai mengedarkan yuan sejati mereka dan akan melakukan perdagangan pembantaian. Meskipun perlombaan domba giok hijau benar-benar memiliki perseteruan yang mendalam dengan Anda, ada tamu terhormat di dalam gerbong sekarang. Jangan terlalu sombong. Pada saat ini, Yuliner keluar dan berbicara dengan nada marah. Hahaha, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa gerbong itu berisi ahli puncak alam cahaya mistik atau bahkan dewa sejati?
Orang tua berbaju kuning itu tertawa dan mengabaikan apa yang dikatakan Yuliner. Jika ras domba giok hijau benar-benar memiliki tamu yang terhormat, mengapa mereka dibantai oleh ras roh raksasa dan hanya memiliki banyak orang yang tersisa? Saat ini, perang pecah di antara dua ras. Mereka dari ras rusa roh raksasa telah mengepung mereka dari ras domba giok hijau bahkan sebelum tetua dengan warna kuning melakukan apapun. Meskipun gerbong itu memiliki susunan pertahanan, gerbong itu telah rusak dalam pertarungan, dan gerbong itu terus bergetar. Tepat pada saat ini, aura alam cahaya mistik yang berat menyebar dari burung terbang di bawah kaki tetua berpakaian kuning itu saat turun. "Senior, tolong bantu perlombaan domba giok hijau." Ekspresi Yuliner berubah secara dramatis saat dia berlutut di udara. Tidak ada lagi yang bisa dia lakukan selain menaruh harapannya pada Zhao Feng. Brengsek, suara yang tiba-tiba, tenang namun kuat terdengar dari kereta saat kekuatan fisik tak terlihat menyebar ke seluruh langit dan bumi, menutupi suara segalanya. Tetua kuning yang baru saja melompat ke udara membeku dan memuntahkan seteguk darah saat dia melihat kereta dengan tidak percaya sama sekali. Hati anggota ras rusa roh raksasa lainnya bergetar saat mereka batuk darah juga dan dikirim terbang mundur. Pada saat yang sama, mereka dari ras domba giok hijau linglung. Suara senandung bergema di benak mereka, seolah-olah mereka tidak dapat memahami apa yang sedang terjadi. Segala sesuatu di surga dan bumi telah menjadi sunyi senyap. "Ini, senior, ampuni aku." Pikiran tetua berpakaian kuning itu bergetar ketika dia mengingat tamu yang diduga terhormat yang disebutkan Yuliner. Dia tidak berharap itu menjadi nyata. Hanya dua kata dari tamu misterius yang terhormat itu telah melukai jiwa dan raganya sementara yang lainnya telah terbunuh. Hanya ahli puncak Mystic Light Realm yang bisa memiliki kekuatan seperti itu. Mereka dari perlombaan domba giok hijau tiba-tiba teringat Zhao Feng di dalam gerbong dan semua menarik napas dingin. Yuliner akhirnya menghela nafas dan melihat ke arah Zhao Feng di dalam gerbong dengan rasa terima kasih. Dia memiliki ekspresi tenang dan matanya tertutup, seolah-olah dia tidak ingin peduli dengan apa yang terjadi di dunia luar. "Bunuh dia dan balas dendam untuk keluarga kita." Pada saat ini, Yuliner memandang sesepuh kuning dengan ketegasan. "Bunuh tetua kedua dari ras rusa roh raksasa? Bunuh dia dan balas dendam untuk keluarga kita." Semua orang dari Green Jade sampai Rachel langsung menyerang. Orang tua berbaju kuning, yang sekarang terluka parah, bahkan tidak punya waktu untuk lari, dia dibunuh setelah dikejar untuk jarak dekat. "Lanjutkan perjalanan kami." Suara Zhao Feng terdengar dari dalam gerbong. Bab 1147 Penghinaan. "Lanjutkan perjalanan kami." Suara Zhao Feng terdengar dari dalam gerbong. Tuan muda Liu Yun memandang Zhao Feng dengan mata berbintang. Jelas sekali bahwa dia kagum. Meskipun dia masih muda, dia masih tahu sedikit tentang keluarganya, itu karena ras rusa roh raksasa bahwa orang tuanya telah meninggal dan dia melarikan diri ke tempat lain bersama saudara perempuannya. Selain itu, para ahli menguasai alam dewa kuno yang sunyi. Semua orang menyukai ahli. "Terima kasih, senior." Yuliner perlahan menjadi tenang dan memasuki gerbong. Dengan kekuatan senior ini, dia seharusnya bisa dengan mudah membunuh tetua kedua dari ras rusa roh raksasa, tapi dia hanya melukai elder kedua dengan parah dan membiarkan klan ras domba giok hijau menyelesaikan aksinya. Ini membuat Yuliner sangat berterima kasih kepada Zhao Feng. Pada saat ini, anggota perlombaan domba giok hijau fokus pada senior di dalam gerbong. Tak satu pun dari mereka menyangka bahwa orang yang bergabung dengan kelompok mereka di tengah jalan dan tampaknya takut mati ini adalah ahli yang tak tertandingi. Mereka yang sebelumnya bersikap dingin terhadap Zhao Feng merasakan hati mereka bergetar, dan mereka penuh penyesalan. Kekuatan senior Zhao memang hebat atau dia tidak akan bepergian sendirian. Menzi mengungkapkan ekspresi hormat. Grup terus maju setelah mengatur ulang diri mereka sendiri, tetapi suasana grup sangat khusyuk setelah acara. Hampir tidak ada diskusi yang terdengar. Beberapa hari berlalu dengan cepat, dan sekarang mereka begitu dekat dengan wilayah ras domba emas api yang berkobar, mereka tidak disergap oleh binatang buas lagi. "Senior, kami di sini." Yuliner sangat hormat. Mata Zhao Feng perlahan terbuka, dan gelombang kekuatan jiwa yang tak terlihat menyebar. Meskipun Zhao Feng tidak banyak berkultivasi di jalan, Zhao Wang dan Zhao Wan di dalam dunia tata ruang berkabut tidak pernah berhenti. Zhao Feng menyadari bahwa niat jiwanya sendiri akan menguat bersama dengan Zhao Wang dan Zhao Wan. Selanjutnya, selama jarak antara mereka tidak terlalu jauh,
kekuatan jiwa mereka dapat ditransfer satu sama lain. Bagaimanapun, ini adalah teknik budidaya jiwa. Bahkan jika mereka klon saya, mereka masih membantu jiwa saya sendiri. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Ini berarti bahwa setiap penurunan kekuatan jiwa Zhao Feng dapat diabaikan sepenuhnya. Aku akan mengikutimu ke wilayah perlombaan domba emas api berkobar. Zhao Feng berkata. Bagaimanapun, jika Zhao Feng sendirian, dia akan dianggap curiga terhadap berbagai kekuatan di tempat ini. Memasuki wilayah ras domba emas api berkobar dengan ras domba giok hijau akan jauh lebih sederhana. Zhao Feng melihat istana emas yang megah di pegunungan setelah keluar dari kereta. Itu mengeluarkan maksud pertempuran kuno. Anggota perlombaan domba giok hijau berdiri di sana dengan hormat saat kegembiraan dan kerinduan muncul di mata mereka. Siapa di sana? Dua anggota perlombaan domba emas api berkobar terbang saat ini. Kedua orang ini bertubuh besar dan berambut merah keemasan. Mereka juga memiliki sepasang tanduk berwarna merah keemasan dan mata yang dingin. Kami dari perlombaan domba giok hijau, dan kami berada di bawah perintah para senior ras kami untuk mengunjungi penatua dari ras Anda yang terhormat. Paman King menyerahkan surat dengan ekspresi serius. Kekuatan bintang 3 normal tidak memiliki hak untuk bergabung dengan kekuatan bintang 4, tetapi patriark dari ras domba giok hijau memiliki hubungan dengan anggota eselon atas dari ras domba emas api berkobar. Kali ini, ras domba giok hijau datang dengan sepucuk surat untuk mencari perlindungan dari penatua ras domba emas api yang berkobar ini. Suara mendesing. Salah satu anggota perlombaan domba emas api berkobar dengan cepat kembali. Segera setelah itu, anggota lain dari perlombaan domba emas api berkobar mengeluarkan sebuah tanda dan membaca pesan di atasnya sebelum memimpin kelompok itu ke dalam. Zhao Feng memeriksa sekelilingnya di jalan. Meskipun balap domba emas api berkobar adalah kekuatan bintang 4, mereka bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Aula Kekaisaran Agung atau Istana Penangguhan Langit dari zona benua. Bagaimanapun, kekuatan bintang 4 sejati adalah kekuatan dengan dewa sejati. Hanya satu dewa sejati dari ras domba emas api yang berkobar mungkin akan cukup untuk memusnahkan semua kekuatan bintang 4 palsu dari zona benua. Anggota dewasa dari ras domba emas api berkobar sebagian besar berada di tahap awal alam dewa kekosongan. Anggota inti setidaknya berada di puncak alam dewa void. Di zona benua, alam dewa void tahap awal disebut raja dan alam dewa void puncak disebut kaisar. Namun, Realm of Desolate Realm of Gods tidak memiliki gelar seperti raja, kaisar, atau penguasa suci. Lagi pula, Void God Realm tahap awal hanya akan dianggap sebagai anggota eselon menengah ke bawah dalam Blazing Fire Golden Seprace. Bahkan puncak Void God Realms hanya bisa dianggap sebagai anggota eselon menengah atas. Identitas seperti itu tidak cukup untuk disebut raja atau kaisar. Tetap di sini sekarang. Ketika Penatuasi punya waktu, dia akan melihatmu. Orang yang membimbing mereka bahkan tidak melihat mereka saat dia berbicara dengan santai dan pergi. Dari sudut pandangnya, bahkan jika dia hanya seorang penjaga, statusnya lebih mulia daripada anggota eselon atas dari kekuatan bintang 3. Mereka dari ras domba giok hijau memandangi rumah-rumah tua usang di depan mereka dengan amarah. Perlakuan seperti itu pada dasarnya setara dengan para pelayan dari ras domba emas api yang berkobar. Mari kita tetap di sini dulu. Setidaknya kita aman, Paman King berkata sambil tersenyum. Jika seseorang tidak memiliki kekuatan di dunia ini, yang dapat mereka lakukan hanyalah menahannya. Kelompok mereka yang berjumlah sedikit lebih dari selusin sangat kecil di depan ras bintang 4 seperti perlombaan domba emas api berkobar. Membiarkan ras domba giok hijau tetap di sini sudah menjadi sikap yang sangat menghormati mereka. Senior, maaf, Yuliner berkata dengan nada meminta maaf. Tidak apa-apa, Zhao Feng sama sekali tidak keberatan. Dia secara acak memilih kamar dan mulai berkultivasi. Surga bumi Yuan Qi di alam dewa kuno yang desolate beberapa kali lipat jumlahnya di zona benua, tetapi surga bumi Yuan Qi dalam kekuatan bintang 4 ini bahkan lebih terkonsentrasi. Zhao Feng tersenyum tipis. Tempat ini adalah salah satu tempat budidaya terbaik yang pernah dia lihat dalam hidupnya sejauh ini. Hehe, kekuatan bintang 4 manapun di alam dewa kuno yang sunyi akan memiliki tambang kristal, jadi surga bumi Yuan Qi akan lebih murni dan lebih terkonsentrasi. Naga ular penghancuran hitam tersenyum dan berkata, jadi itu sebabnya. Zhao Feng tiba-tiba mengerti mengapa perbedaan antara kekuatan bintang 3 dan bintang 4 di alam dewa desolate kuno begitu besar.
Seluruh tambang kristal sudah cukup untuk mengubah nasib ras, tetapi seseorang harus memiliki kekuatan yang cukup untuk melindunginya. Ini membuat kekuatan kuat di alam dewa kuno yang sunyi sangat kuat sementara yang lebih lemah seperti debu. 4 bintang adalah ambang batas yang sangat besar. Kekuatan bintang 3 berada di bagian paling bawah di alam dewa desolet kuno, dan kekuatan bintang 2 pada dasarnya adalah semut, tetapi begitu satu menjadi kekuatan bintang 4, mereka akan dianggap sebagai kekuatan kuat yang dapat menguasai area tertentu. Dan semua balapan bintang 2 dan bintang 3. Hehehe, aku memiliki seluruh tambang kristal dewa di bawah standar di alam mimpi kuno. Zhao Feng merasa puas. Zhao Feng menggunakan tambang kristal dewa di bawah standar untuk 2 hal. Yang pertama adalah memasok dirinya dengan sumber daya budidaya, sementara yang kedua adalah untuk memperkuat binatang buas di dalam alam mimpi kuno. Zhao Feng mengedarkan teknik 10.000 pikiran ilahi dan mulai berkultivasi. Sekarang dia berada di alam dewa desolet kuno, tujuan utamanya adalah untuk mengkonsolidasikan kekuatannya. Zhao Feng menemukan bahwa dia dapat meningkatkan banyak aspek dari dirinya sendiri setelah datang ke alam dewa desolet kuno, jadi dia tidak terburu-buru untuk menerobos ke tahap puncak alam cahaya mistik. Adapun tubuh petir suci Zhao Feng, itu sudah di tingkat 7 tingkat dewa sejati, jadi akan sulit untuk melakukan perbaikan untuk sementara waktu. Zhao Feng mengeluarkan beberapa kristal dewa di bawah standar dan beberapa sumber daya kuno yang berharga, lalu menyerapnya dengan teknik 5 elemen angin petir. Zhao Feng merasa bahwa berkultivasi di sini sangat mulus. Kecepatan kultivasinya meningkat 2 kali lipat, dan gelombang surga bumi Yuan Qi bergabung ke dalam tubuh Zhao Feng. Zhao Feng juga dapat menggunakan sumber daya dengan lebih efisien. Sementara itu, surga bumi Yuan Qi dalam dunia tata ruang berkabut sekarang setara dengan dunia luar. Zhao Wang, Zhao Wan, kucing kecil pencuri, dan Black Destruction Serpent Dragon semuanya berkultivasi di dalamnya. Kultivasi Zhao Wang adalah yang terendah di antara mereka, tetapi itu hanya memberinya kesempatan untuk membuat fondasinya lebih kuat. Adapun kucing pencuri kecil itu, telah mengasingkan diri sejak memasuki alam dewa desolet kuno, yang mengejutkan Zhao Feng. Setelah diperiksa lebih dekat, Zhao Feng bisa merasakan aura garis keturunan kuno di dalam tubuh kucing pencuri kecil itu dengan lebih jelas, dan budidaya kucing pencuri kecil itu meningkat dengan cepat. Seperti yang saya duga, latar belakang kucing ini tidak sederhana. Dia memiliki garis keturunan yang unik. Zhao Feng menggunakan sebagian energinya dan fokus pada kucing pencuri kecil itu. Karena kultivasi sangat mulus dan tidak ada orang di sana yang mengganggunya, Zhao Feng tetap menyendiri. Waktu mengalir seperti air dan sebulan segera berlalu, tetapi ras domba giok hijau tidak pernah melihat apa yang disebut penatuasi. Suatu hari, Zhao Feng merasa bahwa dunia luar penuh dengan kebisingan yang mendesak, dan dia akhirnya membuka matanya. Perlombaan domba emas api berkobar memiliki banyak bidang dan arena seni bela diri. Pada saat ini, beberapa ratus anggota ras domba emas api berkobar berkumpul di sekitar tepi lapangan seni bela diri. Tentu saja, ada juga anggota ras lain yang hadir. Pasukan di belakang orang-orang ini telah membayar harga yang mahal untuk mengirim mereka ke perlombaan domba emas api berkobar untuk dibudidayakan. Di tengah-tengah kelompok itu adalah Liu Yun dari perlombaan domba giok hijau. Darah mengalir dari sudut mulutnya saat dia melihat sekeliling tanpa daya. "Bocah, kamu dari ras apa? Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya?" Seorang pemuda berpakaian putih dengan tanduk domba berwarna merah keemasan memiliki senyum yang lucu. Sebaiknya dia tidak menyelinap masuk. Seorang pemuda berkepala besar berbaju hijau berbicara di samping pemuda berbaju putih. Beberapa kroni langsung setuju. Anggota ini semua adalah keturunan dari sesepuh atau regulator dalam ras domba emas api berkobar. Pemuda berbaju putih itu disebut Si Jin Hua, keturunan Si Liu Han, tetua kedua dari ras domba emas api yang berkobar. Orang-orang ini mengintimidasi anggota ras lain dan akan menimbulkan masalah kapanpun mereka mau. Secara kebetulan, mereka bertemu Liu Yun hari ini. Dilarang menonton kereta domba emas api berkobar secara diam-diam. Si Jin Hua berkata dengan senyum tipis saat dia mencoba menakut-nakuti Liu Yun. Anggota perlombaan domba emas api berkobar di dekatnya langsung mulai tertawa. Hanya sejumlah kecil orang yang memandang Liu Yun dengan simpati. "Aku akan memberimu pelajaran hari ini sehingga kamu tidak akan melanggar peraturan lagi di masa depan." Si Jin Hua tertawa terbahak-bahak dan anggota lomba lain di dekatnya bersiap untuk mengambil tindakan.
Berhenti, Paman King terbang saat ini dan melepaskan kekuatan kuat yang mendorong orang-orang ini ke samping. Anggota lain dari ras domba giok hijau, termasuk Yuliner, juga tiba. Liu Yun, kamu baik-baik saja? Yuliner memandang Liu Yun dengan panik. Ekspresi si Jinhua sedikit berubah ketika dia merasakan tekanan ini, tetapi dia mengungkapkan senyuman tipis setelah memeriksa sekelompok orang yang baru saja tiba. Jadi, kelompok sampah ini. Kakek buyut terlalu malu untuk memaksamu pergi. Aku tidak mengira kalian semua masih di sini. Si Jinhua tertawa. Dia pernah mendengar kakek buyutnya berbicara tentang perlombaan domba giok hijau sebelumnya. Ekspresi dari anggota ras domba giok hijau berubah secara dramatis ketika mereka mendengar ini. Mereka jelas tahu apa yang dia maksud dan merasa sangat terhina. Namun, karena ini adalah wilayah ras domba emas api berkobar dan pemuda berkulit putih ini, yang hanya berada di alam inti asal besar, adalah keturunan dari Penatuasi, ras domba giok hijau tidak akan berani menyentuhnya bahkan jika mereka punya 10.000 lebih nyali. Cewek itu tidak terlihat terlalu buruk. Jika Anda memberikannya kepada saya bisa meminta kakek buyut untuk menjagamu. Mata si Jinhua melintasi tubuh Yulin. Kamu, ekspresi Paman King berubah menjadi kemarahan saat dia mulai memancarkan niat membunuh. Kamu berani menyentuhku? Si Jinhua membusungkan dadanya. Dia sama sekali tidak takut dengan tekanan ahli alam cahaya mistik, dan dia bahkan memiliki tanda penghinaan. Seorang pria lapis baja hitam yang bersembunyi dalam kegelapan segera muncul di samping si Jinhua dan melepaskan cahaya merah menyala yang mendorong Paman King beberapa meter. Jelas sekali bahwa orang ini adalah ahli yang ditugaskan untuk melindungi si Jinhua secara rahasia. Hei San, kamu datang tepat waktu. Selain wanita itu, ajari yang lain sebuah pelajaran. Si Jinhua mendengus dingin saat tatapannya tertuju pada Yuliner sekali lagi. Bab 1148 menampilkan kekuatannya. Paman King, kamu baik-baik saja? Anggota ras domba giok hijau memiliki ekspresi mendesak saat mereka berkumpul di sekitar Paman King. Paman King memiliki ekspresi muram saat dia melihat pria lapis baja hitam dengan alis berkerut ini. Urgensi melintas di matanya, budidaya lawan ini seharusnya berada pada tahap awal dari alam cahaya mistik, tapi Heisan bukanlah alam cahaya mistik biasa. Dia adalah ahli alam cahaya mistik dari ras domba emas api berkobar dan pengawal pribadi si Jinhua, jadi kekuatannya harus jauh lebih besar daripada alam cahaya mistik tahap awal normal. Luka Paman King masih belum pulih sepenuhnya, jadi dia jelas bukan lawan Heisan. Yang tidak disangka Paman King adalah bahwa Heisan baru saja menyerang dengan kekuatan penuh tanpa menahan apapun. Ini membuktikan bahwa apa yang dikatakan si Jinhua beberapa saat yang lalu adalah benar. Penatuasi Liu Han, siapa mereka di sini untuk mencari perlindungan, bahkan tidak menempatkan mereka di mata mereka dan hanya ingin menggunakan kesempatan ini untuk memeras potensi ras domba giok hijau. Paman King bahkan bertanya-tanya apakah si Jinhua menyebabkan masalah dengan perlombaan domba giok hijau di bawah perintah si Liu Han. Tidak peduli apa, Paman King mengerti bahwa mereka tidak bisa tinggal dengan ras domba emas api yang berkobar lagi. Di dunia ini, tidak ada kekuatan berarti tidak ada hubungan. Maaf, perlombaan domba giok hijau seharusnya tidak mengganggu Anda. Meskipun mereka tidak melakukan kesalahan, Paman King harus meminta maaf kepada Heisan, si Jinhua, dan teman-temannya. Nona muda, tuan muda, ayo tinggalkan tempat ini, kata Paman King. Yang lainnya juga tidak bodoh. Mereka jelas tahu bahwa tinggal di belakang akan sama dengan menghadapi ras rusa roh raksasa. HMPH, kamu baru saja mencoba menyerang tuan mudaku, dan sekarang kamu ingin pergi begitu saja? Heisan tertawa dingin dan berbicara dengan nada tegas. Murid-murid terdekat semuanya sepertinya merasakan sesuatu dan mulai mundur. Apa? Ekspresi anggota ras domba giok hijau berubah secara dramatis. Sejak awal, si Jinhua yang mengganggu perlombaan domba giok hijau, tetapi mereka tidak membiarkan Paman King pergi setelah dia meminta maaf. Ikutlah denganku dan akui dosa-dosamu pada Penatuasi. Heisan mengungkapkan ekspresi menghina saat kekuatan suci cahaya mistik merah menyala menyebar dari telapak tangannya dan meningkatkan suhu langit dan bumi. Tangan tiang langit api yang berkobar. Tangan Heisan mengembang dan berubah menjadi sepasang cakar binatang merah menyala, dan itu memancarkan aura mematikan yang menggetarkan hati. Ekspresi Paman King langsung berubah menjadi panik. Kultivasi Heisan lebih tinggi dari dia, dan dia juga tidak dalam kondisi puncaknya. Dia jelas bukan tandingan Heisan.
Selain itu, mereka masih berada di wilayah ras domba emas api berkobar. Begitu mereka mengambil tindakan, seluruh ras domba giok hijau akan dihukum. Suara mendesing. Sosok Heisan melintas ke arah Paman King dengan cakar api merah tua. Tepat pada saat ini, sambaran petir kuning tua melintas di depan Paman King. Gelombang kekuatan fisik dan petir yang kuat menyebar. Semua orang di bidang seni bela diri merasakan tekanan yang menakutkan dan berat turun atas mereka. Mereka menjadi tidak bisa bergerak, dan Tru Yuan dan garis keturunan mereka hampir sepenuhnya membeku. Arg! Heisan berteriak saat tangannya hancur oleh kekuatan yang mendominasi. Sosoknya terlempar kembali ke aula beberapa ratus meter jauhnya. Heisan memuntahkan seteguk darah saat dia melihat Zhao Feng dengan kaget. Meskipun dia memiliki tubuh suci, kedua lengannya tidak menunjukkan tanda-tanda pulih. Seseorang harus tahu bahwa keberadaan Zhao Feng telah mencapai tingkat dewa sejati, dan itu berisi kekuatan penghancur petir kesengsaraan dewa. Tubuh alam cahaya mistik tahap awal yang sangat sedikit tidak berguna melawan Zhao Feng. Ini, Senior Zhao. Ekspresi Paman King bergetar saat dia melihat Zhao Feng. Dia dikejutkan oleh kekuatan Zhao Feng, tapi kemudian, Paman King menghela nafas panjang. Mereka berada di wilayah perlombaan domba emas api berkobar. Setelah menyerang anggota ras domba emas api berkobar, Zhao Feng tidak akan bisa pergi dari sini hidup-hidup. Karena Zhao Feng dibawa ke sini oleh ras domba giok hijau, ras domba giok hijau juga akan terlibat. Namun, bahkan jika Zhao Feng tidak melakukan apapun, balap domba giok hijau tidak akan bisa bertahan. Kamu siapa? Beraninya kau menyerang perlombaan domba emas api yang berkobar? Si Jinhua mengungkapkan kepanikan untuk pertama kalinya. Kekuatan manusia ini tidak bisa diremehkan, dia bisa mengalahkan Heisan dalam satu gerakan. Tepat pada saat ini, beberapa aura kuat muncul dari dalam wilayah ras domba emas api berkobar api. Suara terbang muncul saat 6 ahli alam cahaya mistik dari balap domba emas api berkobar tiba di bidang seni bela diri. Siapa yang berani bertindak seperti yang mereka inginkan dalam perlombaan domba emas api berkobar? Penatua terkemuka memiliki tatapan yang berapi-api dan jenggot saat dia memandang Zhao Feng dengan marah. Di mata penatua ini, kekuatan pria berambut emas ini setidaknya berada di tahap akhir alam cahaya mistik baginya untuk bisa mengalahkan Heisan dalam satu gerakan. Selain itu, kekuatannya mungkin lebih besar dari yang lain dari kultivasi yang sama. Namun, ini adalah wilayah ras domba emas api yang berkobar. Penatua memiliki 5 ahli alam cahaya mistik di sampingnya. Tidak peduli seberapa kuat pria berambut emas ini, dia tidak akan cocok untuk mereka. Tetua kelima, cepat bunuh orang ini. Dia berani menantang keunggulan ras domba emas api yang berkobar. Si Jinhua menunjuk Zhao Feng dan segera berkata. Mereka yang berasal dari perlombaan domba giok hijau langsung menunjukkan ekspresi putus asa. Mereka tidak mengharapkan 6 ahli alam cahaya mistik dari balap domba emas api berkobar muncul tepat setelah Zhao Feng mengambil tindakan. Penatua berjanggut ini adalah penatua kelima dari ras domba emas api berkobar, dan dia telah mencapai tahap puncak alam cahaya mistik. Kekuatannya tak terukur, namun, yang tidak mereka duga adalah Zhao Feng menjadi lebih kuat. Beraninya kau bertingkah seperti ini di depanku. Rambut emas Zhao Feng bertiup saat dia menyapu mata dinginnya ke orang-orang di depannya. Dia telah berada di alam dewa desolet kuno untuk sementara waktu sekarang, jadi dia mulai beradaptasi dengan tempat ini. Kekuatan adalah sumber dari segalanya, yang lemah hanya bisa dipermalukan. Sudah waktunya bagi Zhao Feng untuk menampilkan kekuatannya dan mendapatkan beberapa sumber daya dari balap domba emas api berkobar. Lagi pula, selain dirinya sendiri, Zhao Feng masih memiliki naga ular penghancuran hitam, yang merupakan lubang tak berdasar untuk sumber daya. Dia sudah mulai kekurangan sumber daya. Apa? Kamu? Ekspresi sesepuh kelima berubah sedikit saat dia menjadi marah. Zhao Feng pada dasarnya menyalin apa yang dia katakan tetapi bertindak dengan cara yang lebih keras. Bahkan mereka yang berasal dari ras domba giok hijau linglung saat mereka memandang Zhao Feng dengan kaget. Zhao Feng sangat kuat dan masih tenang bahkan di depan 6 ahli alam cahaya mistik. Mereka tidak tahu apakah itu karena Zhao Feng tidak tahu bagaimana kematian ditulis atau apakah dia benar-benar sekuat itu. Siapa orang ini? Garis keturunan apa yang dia miliki untuk bertindak seperti ini? Petik 2. Terlepas dari itu, dia tidak tahu seberapa tinggi surga atau seberapa tebal bumi itu. Beraninya dia bertindak seperti ini di depan tetua kelima?
Petik 2. Beberapa anggota ras domba emas api berkobar di sekitarnya berdiskusi. Mereka kaget atau mulai mengejek Zhao Feng. Baik, hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran tentang apa artinya menyinggung perasaan saya. Tetua kelima meraung marah. Tetua kelima dan 5 ahli alam cahaya mistik lainnya mengedarkan kekuatan suci cahaya mistik mereka dan segera mengambil tindakan. Gelombang aura menakutkan menyebar ke seluruh bidang seni bela diri. Siapapun di bawah alam cahaya mistik segera mundur beberapa ratus meter dan bersembunyi di gedung-gedung di dekatnya. Hanya 6 anggota perlombaan domba emas api berkobar dan Zhao Feng yang tertinggal di bidang seni bela diri. HMPH, manusia itu pasti akan mati. Si Jinhua mendengus dingin saat dia memandang Zhao Feng dengan jijik. Tetapi di saat berikutnya, ekspresinya berubah secara dramatis dan dia membeku. Ledakan, ledakan, peng. 5 ahli alam cahaya mistik lainnya dari ras domba emas api berkobar terhempas ke tanah oleh tekanan seberat gunung Tai ketika mereka mendekati Zhao Feng. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang, mereka tidak dapat membebaskan diri. Adapun tetua kelima, dia batuk darah setelah dikirim terbang dengan satu pukulan. 6 tetua alam cahaya mistik dari balap domba emas api berkobar dikalahkan oleh Zhao Feng dalam satu gerakan. Seluruh bidang seni bela diri diselimuti oleh kekuatan petir kuning tua, dan tanah yang keras mulai hancur inci demi inci. Klan yang bersembunyi di bangunan sekitarnya memiliki mulut terbuka lebar saat mereka melihat apa yang baru saja terjadi dengan tidak percaya. Senior Zhao, ekspresi Yulin berubah secara dramatis saat dia menutup mulutnya dengan tangannya. Di sebelahnya, Liu Yun menatap Zhao Feng dengan tatapan berapi-api. Bagaimana ini mungkin kamu? Tetua kelima memegangi dadanya saat keterkejutan muncul di wajahnya. Zhao Feng menekan 5 alam cahaya mistik tahap awal dan melukai seorang ahli alam cahaya mistik tahap puncak dengan satu pukulan begitu dia mengambil tindakan. Bagaimana ini mungkin? Berdasarkan indera penatua kelima, budidaya pria berambut emas ini hanya pada tahap akhir dari alam cahaya mistik. Mungkinkah kultivasi sejatinya berada di alam ilahi surgawi dan dia hanya menyembunyikan kekuatannya? Dia jelas tidak tahu bahwa Zhao Feng sudah mampu menekan demigod di zona benua beberapa tahun yang lalu. Setelah memasuki alam dewa kuno yang sunyi, keadaan keberadaan Zhao Feng telah mencapai tingkat dewa sejati. Ini berarti serangan fisiknya juga diperkuat. Zhao Feng tidak peduli dengan tetua kelima. Dia hanya menggabungkan inten yang tak terlihat ke udara. Angin dan awan bertiup di langit saat tangan kilat terbentuk dan meraih ke arah si Jinhua tidak jauh. Senior, selamatkan aku. Pada saat ini, si Jinhua merasakan kematian yang kuat. Kekuatan yang diperlihatkan Zhao Feng benar-benar mengejutkannya, bagaimanapun juga, dia hanya berada di Great Origin Core Realm. Kamu berani menyentuh Jinhua? Sebuah raungan terdengar dari sebuah bangunan emas. Suara mendesing. Sosok hijau tua langsung muncul di antara Zhao Feng dan si Jinhua. Tetua ini segera mengambil tindakan dan bersiap untuk menyelamatkan si Jinhua dari Zhao Feng. Tetua kedua, di samping, tetua kelima mengungkapkan ekspresi gembira. Selain dirinya, sesepuh dari ras domba emas api yang berkobar semuanya telah menyentuh kekuatan alam ilahi surgawi dan merupakan dewa. Secara khusus, tetua kedua si Liu Han adalah seorang elit bahkan di antara para demigod. Hehe, Zhao Feng tertawa dingin saat dia memindahkan maksudnya. Si Jinhua berpikir bahwa dia akan aman setelah kakek buyutnya tiba. Tetapi di saat berikutnya, tubuhnya meledak. Adegan ini mengejutkan semua orang. Senior Zhao, suara Paman King mulai bergetar. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng akan mendapatkan hak untuk bernegosiasi dengan ras domba emas api berkobar setelah mengalahkan tetua kelima dan mengungkapkan kekuatannya. Perlombaan domba giok hijau mungkin bisa melarikan diri juga. Namun, Zhao Feng tiba-tiba membunuh keturunan si Liu Han bahkan setelah keturunan si Liu Han tiba. Tindakan seperti itu sama saja dengan menyebalkan dan menantang si Liu Han secara langsung. Mengapa senior Zhao melakukan hal bodoh seperti itu? Tapi apa yang diharapkan Paman King tidak terjadi. Apa artinya ini? Si Liu Han memandang Zhao Feng dengan tatapan dingin dan waspada. Laki-laki berambut emas ini masih membunuh si Jinhua bahkan setelah melihat kedatangannya. Ini membuat si Liu Han takut. Meskipun si Jinhua adalah keturunannya, si Jinhua lemah dan tidak berguna. Si Liu Han tidak akan kehilangan akal sehatnya atas kematian keturunannya. Tepat pada saat ini, suara seperti dewa tua terdengar dari istana emas gelap di halaman terlarang wilayah ras domba emas api berkobar. Katakan padanya untuk datang menemuiku.
Bab 1149 Hormat. Kepala keluarga. Anggota keluarga yang hadir di bidang seni bela diri semuanya menundukkan kepala mereka untuk menghormati, seolah-olah mereka sedang membungkuk kepada seorang kaisar. Tidak ada yang menyangka bahwa masalah kecil antara dua murid Origin Core Realm akan meningkatkan perhatian Patriark ras domba emas api yang berkobar. Ikutlah bersamaku. Si Liu Han menatap dingin Zhao Feng dan berbicara. Suara mendesing. Kedua sosok itu kemudian menghilang. Di halaman terlarang ras domba emas api berkobar ada sebuah istana emas. Meskipun tempat ini dilarang, tidak ada penjaga di sekitar atau barisan pertahanan. Ini karena patriark dari ras domba emas api yang berkobar sendiri adalah yang terkuat. Setiap kekuatan bintang 4 di alam dewa kuno yang sunyi membutuhkan setidaknya satu dewa sejati. Di mata kekuatan bintang 2 dan bintang 3, ahli dewa sejati adalah ahli sejati dari alam. Hanya satu kata dari dewa sejati yang bisa menentukan nasib mereka. Di dalam aula emas yang luas namun tenang. Patriark, aku telah membawanya. Tetua kedua berdiri dengan hormat di samping. Di depan aula ada seorang tetua dengan rambut putih dan aura layu. Orang ini adalah patriark dari ras domba emas api yang berkobar, dewa api langit sejati. Matanya tiba-tiba terbuka, dan dua sinar cahaya keemasan memandang Zhao Feng dengan kekuatan tak terbatas. Manusia, apa tujuanmu menyebabkan masalah dalam perlombaan domba emas api berkobar dan melukai klan saya? Suara True God Skyfire bergema di seberang aula. Seluruh aula sepertinya membeku. Hanya mengangkat tangan atau kaki saja sudah dibutuhkan seseorang untuk menghadapi tekanan besar ini. Tetua kedua merasa bahkan sulit bernapas, tetapi Zhao Feng memiliki ekspresi tenang dan aura yang mantap. Yang ini hanya ingin mendapatkan sumber daya dari balap domba emas api berkobar dengan mengandalkan kekuatanku. Zhao Feng langsung ke intinya dan melihat api langit dewa sejati. Karena dia telah berada di alam dewa desolet kuno untuk sementara waktu sekarang, Zhao Feng pada dasarnya memahami aturan dunia ini. Menurut tebakannya, dewa api langit sejati seharusnya adalah dewa sejati peringkat 1 yang relatif tua. Jika dewa langit api sejati memiliki senjata ilahi, maka kekuatannya mungkin akan lebih besar dari dewa sejati Tianfan ketika dia turun ke zona benua. Dewa sejati peringkat 1 sudah cukup untuk memusnahkan seluruh zona benua, tetapi Zhao Feng bukan Zhao Feng dari dulu lagi. Setidaknya, jika dia fokus pada berlari, tidak ada yang bisa dilakukan oleh dewa sejati peringkat 1 padanya. Apa yang kamu inginkan? Alis True God Skyfire berkerut. Tidak ada kekuatan yang akan menolak para ahli. Selama seseorang tidak berasal dari kekuatan lawan dan cukup kuat, mereka bisa bekerja sama. Kekuatan yang baru saja ditampilkan Zhao Feng beberapa saat yang lalu dengan mudah melampaui demigod normal. Kekuatan sejatinya mungkin setara dengan penatua pertama perlombaan. 1. Sumber daya budidaya. Kedua, peta perlombaan domba emas api berkobar. Zhao Feng memberitahu mereka apa yang dia inginkan. Patriark, latar belakang orang ini tidak jelas dan kemungkinan besar adalah mata-mata yang dikirim oleh ras lain. Kita harus melakukan pencarian menyeluruh terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Si Liu Han langsung berkata, jelas sekali bahwa dia tidak menyukai sikap Zhao Feng. Selanjutnya, Zhao Feng telah membunuh salah satu keturunannya di depan begitu banyak orang, yang membuatnya kehilangan banyak wajah. Meskipun dia tidak yakin bahwa dia bisa mengalahkan Zhao Feng secara pribadi, sang patriark hadir, jadi dia jelas berpikir tentang bagaimana menakut-nakuti Zhao Feng. Yang ini datang dari tempat yang sangat jauh dan sama sekali tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Itulah mengapa saya menginginkan peta itu sejak awal, kata Zhao Feng dengan ekspresi tenang. Bocah, peta sangat penting dan berharga di alam dewa kuno yang sunyi. Itu adalah simbol status, dan tidak mudah diperoleh. Dewa api langit sejati berkata dengan penuh minat. The Ancient Desolate Realm of Gods dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan alam selalu berubah, jadi peta terperinci sangat berguna. Lebih jauh lagi, setiap inci tanah diperebutkan setiap saat oleh ras atau kekuatan yang berbeda, jadi semakin baru petanya, semakin berharga itu. Jika itu masalahnya, maka aku harus pergi ke balapan lain di dekat sini. Zhao Feng berkata sambil tersenyum dan bersiap untuk pergi. Ujilah dia. Skyfire True God mengirim pesan ke si Liu Han. Apakah menurut Anda ini adalah tempat yang bisa Anda masuki dan tinggalkan sesuai keinginan? Wajah si Liu Han menjadi dingin saat tombak emas muncul di tangannya. Golden Flow Raging How.
Si Liu Han mengayunkan tombak emas menyala, dan api emas yang bisa melelehkan apapun langsung muncul di sekitarnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang emas memenuhi langit dan menyerang Zhao Feng. Senjata dewa di bawah standar? Ekspresi Zhao Feng berubah. Senjata dewa di bawah standar hanya akan muncul sekali setiap beberapa puluh ribu tahun di zona benua. Hanya sejumlah kecil demigod yang memilikinya. Namun, alam dewa kuno yang sunyi berbeda. Sebagian besar demigod memiliki senjata dewa di bawah standar, dan terkadang, mereka bahkan memiliki lebih dari satu. Yang si Liu Han memiliki nilai yang sangat tinggi. Suara mendesing. Sosok Zhao Feng melintas ke arah si Liu Han yang tertutup api. Apa? Ekspresi si Liu Han berubah drastis. Dia awalnya berpikir bahwa Zhao Feng setidaknya akan mengeluarkan senjata untuk melawan, tetapi Zhao Feng menyerang ke arah serangannya dengan tangan kosong. Api emas bergejolak dan kilat bertiup saat sosok si Liu Han menghantam dinding. Karena aula berada di bawah perlindungan True God Skyfire, tidak ada kerusakan yang terjadi. Bagaimana ini mungkin? Ekspresi si Liu Han berubah menjadi shock. Pada saat ini, Zhao Feng melihat tombak di tangannya sambil tersenyum. Tombak ini adalah senjata dewa di bawah standar si Liu Han. Dalam pertukaran barusan, si Liu Han dikalahkan dalam satu gerakan, dan bahkan senjata dewa di bawah standarnya diambil oleh Zhao Feng. Si Liu Han sangat terkejut, dan keringat dingin membasahi punggungnya. Dia awalnya berpikir bahwa, meskipun Zhao Feng bisa mengalahkan tetua kelima hanya dalam satu gerakan, dia hanya sedikit lebih kuat dari tetua. Namun, si Liu Han dikalahkan dalam satu gerakan juga, seperti tetua kelima. Suara mendesing. Senjata dewa di bawah standar dimasukkan ke dunia tata ruang berkabut oleh Zhao Feng. Terima kasih untuk hadiahnya, tetua Si. Aku akan pergi sekarang. Zhao Feng tertawa, lalu terus pergi. Karena keadaan keberadaannya telah mencapai tingkat dewa sejati, serangan dari siapapun yang lebih lemah dari dewa sejati tidak akan banyak merusaknya. Meskipun dia berada di alam dewa kuno yang sunyi sekarang, itu masih sama. Teman kecil, pelan-pelan, kekuatanmu cukup untuk mendapatkan peta perlombaan domba emas api berkobar, kata Dewa Langit Sejati dengan senyum tipis. Baru saja, dia dengan sengaja membiarkan si Liu Han menguji kekuatan sejati Zhao Feng, tetapi dia hanya bisa melihat satu hal dari pertukaran, dan itu adalah tubuh ilahi. Meskipun Zhao Feng baru berada di tahap akhir dari alam cahaya mistik, keadaan keberadaannya telah mencapai tingkat dewa sejati. Dia mengembangkan teknik penguatan tubuh yang mendalam, memungkinkan tubuhnya setara dengan tubuh ilahi. Karena inilah Zhao Feng dapat sepenuhnya mengabaikan serangan si Liu Han dan mencuri senjata dewa di bawah standarnya. Aku baru ingat bahwa aku masih kekurangan beberapa senjata. Zhao Feng berhenti dan mengungkapkan senyuman licik. Si Liu Han menundukkan kepalanya karena malu. Senjata dewa di bawah standarnya telah diambil oleh Zhao Feng, dan sekarang yang terakhir mengatakan bahwa dia masih kekurangan senjata. Teman kecil Zhao tidak perlu khawatir tentang itu. Dewa Langit Api Sejati ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan senyum tipis. Oke, kalau begitu aku akan menunggu. Zhao Feng tersenyum tipis dan membungkuk sebelum pergi. Patriark, tidak ada yang tahu sejarah bocah itu, dan dia sangat rakus. Apakah kita benar-benar perlu meminjam kekuatannya? Si Liu Han sedikit tidak senang. Setelah kehilangan senjata dewa di bawah standar, si Liu Han bahkan mungkin bukan tandingan tetua ketiga sekarang. Kekuatannya lebih besar dari yang kamu pikirkan, dan situasi perlombaan domba emas api yang berkobar tidak terlalu baik. Ketidakberdayaan melintas di mata Dewa Api Langit Sejati saat dia menghela nafas ringan. Setelah meninggalkan tempat terlarang, Zhao Feng pindah. Perlombaan domba giok hijau juga baik-baik saja, dan mereka menerima perlakuan yang lebih baik dari perlombaan domba emas api berkobar. Akhirnya, semua orang dari perlombaan domba giok hijau tiba di luar aula Zhao Feng. Perlombaan domba giok hijau tidak akan pernah melupakan rasa terima kasih senior Zhao Feng. Kami tidak bisa membalas Anda. Semua orang dari balap domba giok hijau berlutut di tanah. Bangun, saya tidak bisa tinggal di sini selamanya. Untuk dihormati oleh orang lain, Anda harus mengandalkan kekuatan Anda sendiri. Zhao Feng menghela napas. Ras domba giok hijau mengerti. Mereka dari ras domba giok hijau memiliki tatapan yang tegas. Alih-alih dihukum oleh ras domba emas api yang berkobar karena menyebabkan masalah dalam perlombaan domba emas api berkobar, melukai seorang anggota eselon atas dan membunuh si Jin Hua, Zhao Feng malah dihormati oleh ras domba emas api yang berkobar.
Semua ini karena kekuatan. Di sisi lain, perlombaan domba giok hijau tidak melakukan kesalahan apapun, tetapi harus meminta maaf bahkan setelah dipermalukan oleh ras domba emas api yang berkobar. Saat ini, perlombaan domba giok hijau baru saja dilindungi oleh Zhao Feng. Begitu Zhao Feng pergi, status mereka akan turun 1000 yard, dan mereka akan diganggu sekali lagi. Zhao Feng memasuki pengasingan sekali lagi setelah perlombaan domba giok hijau pergi. Zhao Feng melakukan banyak tugas dalam dunia tata ruang berkabut. Dia pertama kali mengembangkan teknik 5 elemen angin petir untuk mengkonsolidasikan dan memperkuat fondasinya. Dia akan segera berhasil mencapai tahap puncak alam cahaya mistik. Pikiran kedua menyerap simbol petir kesengsaraan dewa dan menggunakan kekuatan petir kesengsaraan dewa untuk menyempurnakan tubuh petir suci. Simbol God Tribulation Lightning selalu menjadi gerakan membunuh Zhao Feng, dan dia mulai menyerap God Tribulation Lightning tanpa khawatir setelah mendapatkan Lightning God Crystal. Itu bisa meningkatkan kekuatannya dan memperbaiki tubuh petir suci. Zhao Feng menggunakan sepertiga dari pikirannya untuk meningkatkan tingkat pemahamannya. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. 3 buah melayang di depan Zhao Feng. Pada saat ini, beberapa lubang kecil hadir di buah-buahan ini, jadi lebih banyak niat dicuci ke arah Zhao Feng. Zhao Wang dan Zhao Wan sedang berkultivasi tidak jauh dari Zhao Feng, dan niatnya juga sangat berguna bagi mereka. Kekuatan adalah segalanya. Zhao Feng memiliki tatapan yang tegas. Meskipun statusnya dalam perlombaan domba emas api berkobar tidak buruk, kekuatan bintang 4 hanyalah keberadaan tingkat menengah di alam dewa desolat kuno. Tidak ada hal yang membahagiakan. Selain itu, balapan domba emas api berkobar adalah kekuatan bintang 4 yang paling normal dan terlemah. Mereka hanya memiliki satu dewa sejati peringkat 1, yang mencapai akhir masa hidupnya. Karena masalah inilah ras domba emas api yang berkobar sangat membutuhkan ahli lain dan karenanya sangat menghormati Zhao Feng. Jika itu adalah kekuatan bintang 4,5, mereka tidak akan membutuhkan bantuan Zhao Feng. Perlombaan spiritual setidaknya adalah ras bintang 5. Hati Zhao Feng bergetar. Jika dia pergi ke perlombaan spiritual dengan kekuatannya saat ini, hasilnya mungkin akan sama dengan ras roh giok hijau ketika mereka tiba di perlombaan domba emas api berkobar. Si Liu Han tiba di tempat Zhao Feng 10 hari kemudian. Zhao Feng, ini adalah peta yang dibuat oleh ras domba emas api berkobar. Si Liu Han mengeluarkan slip giok yang dibungkus dengan teknik rahasia yang unik. Bab 1150 Balapan Kadal Lidah Hitam. Zhao Feng mengambil slip giok, mengaktifkan tubuh petir suci, dan menggunakan kekuatan petir kesengsaraan dewa untuk menghancurkan segel. Gelombang besar informasi memasuki pikiran Zhao Feng setelah dia memasukkan kesadarannya ke dalam. Tanah hutan daun merah, pulau bulu langit, teluk samudra biru. Peta ini belasan kali lebih besar dari peta perlombaan domba giok hijau, dan juga lebih detail dan mutakhir. Zhao Feng menemukan bahwa Pulau Bulu Langit memiliki hampir 24 kekuatan bintang 4, dan Pulau Bulu Langit hanyalah salah satu pulau di Blue Ocean Bay. Kekuatan 4,5 bintang menguasai seluruh Blue Ocean Bay. Pada saat yang sama, Zhao Feng menemukan bahwa ada susunan teleportasi kuno raksasa di Pulau Bulu Langit yang bisa langsung mengirimnya ke tepi Teluk Samudra Biru. Ini berarti, jika Zhao Feng ingin pergi, akan lebih baik menggunakan susunan teleportasi di Pulau Bulu Langit. Namun, susunan teleportasi ini berada di bawah kendali Tuan Pulau Bulu Langit. Zhao Feng, senjata yang akan kau terima ada di tangan tetua pertama, dan dia membutuhkanmu untuk mengambilnya sendiri, kata si Liu Han dingin. Di mana First Elder? Zhao Feng segera bertanya. Selain Dewa Api Langit Sejati dan si Liu Han, Zhao Feng tidak merasakan ada ahli lain pada level itu dalam perlombaan domba emas api berkobar. Di hutan laut api, disitulah ras domba emas api berkobar melawan ras kadal lidah hitam, kata si Liu Han sambil tersenyum. Peta perlombaan domba emas api berkobar sangat berharga. Jika Zhao Feng menginginkan senjata dewa di bawah standar lainnya juga, dia jelas perlu melakukan sesuatu yang lebih. Ketika Zhao Feng pergi untuk mengambilnya, dia harus membantu perlombaan domba emas api yang berkobar. Itu bagus. Sudah waktunya aku berolahraga. Aku belum pernah bertemu siapapun akhir-akhir ini yang benar-benar bisa membuatku bertengkar. Zhao Feng tertawa dingin dan mengirim si Liu Han pergi. Si Liu Han meninggalkan tempat Zhao Feng dengan ekspresi muram. Yang dimaksud Zhao Feng adalah si Liu Han tidak memiliki kemampuan untuk melawan Zhao Feng. Sombong dan sombong. Anda akan melihat apa yang terjadi selanjutnya.
Si Liu Han menampakkan senyuman licik. Perlombaan domba emas api berkobar memiliki total 5 sesepuh. Elder pertama, elder ketiga, dan elder keempat semuanya berada di medan perang. Sebagian besar elit ras domba emas api berkobar juga ada di sana. Tetapi bahkan kemudian, ras domba emas api berkobar berada dalam posisi bertahan dan tidak berani untuk bertempur melawan ras kadal lidah hitam secara langsung. Fire Sea Forest. Zhao Feng dengan cepat mencari lokasi ini di peta di benaknya. Fire Sea Forest berada di Red Leaf Forest Grounds. Karena terdapat begitu banyak sumber daya elemen api di sana, maka terlihat seperti laut jika dilihat dari atas, dari situlah asal namanya. Kedua kekuatan bintang 4 itu bertempur kali ini karena mereka menemukan banyak sumber daya di bawah hutan laut api, ginseng api mutiara langit. Ginseng api mutiara langit berisi tanah surga elemen api kuno Yuan Qi, dan itu sangat bermanfaat untuk keadaan keberadaan seseorang bahkan jika mereka adalah dewa atau dewa. Zhao Feng menuju ke tujuan setelah mengkonfirmasi rutenya. Hutan laut api berada di wilayah ras domba emas api yang berkobar, jadi itu tidak terlalu jauh. Dengan kecepatan Zhao Feng saat ini, dia bisa tiba dalam 2 bulan. Meskipun Zhao Feng sibuk menuju tujuan, Zhao Wang dan Zhao Wan masih berkultivasi dalam dunia tata ruang berkabut, jadi pengalaman dan pemahaman baru terus bermunculan di benak Zhao Feng. Aku di sini. Zhao Feng berhenti. Dia bisa melihat hutan merah aneh yang tertutup kabut merah di kejauhan. Lingkungan ini sangat cocok untuk orang-orang yang mengolah elemen api. Api kekuatan suci petir angin di dalam tubuh Zhao Feng merasakan surga bumi Yuan Qi dan sumber daya elemen api di udara dan mulai mendidih. Zhao Feng menemukan beberapa ratus anggota ras domba emas api yang berkobar di beberapa reruntuhan. Beberapa ratus mil jauhnya ada sejumlah besar anggota ras kadal lidah hitam. Apakah ini pendatang baru Zhao Feng? Pada saat ini, seorang tetua dengan janggut merah yang hampir mencapai lututnya keluar dari kelompok anggota perlombaan domba emas api berkobar. Suara mendesing. Zhao Feng segera turun ke tanah. Ada banyak anggota ras domba emas api berkobar di sekitar reruntuhan. Mereka memiliki ekspresi yang jelek, dan kebanyakan dari mereka terluka parah. Melihat Zhao Feng tiba, anggota ras domba emas api yang berkobar mengungkapkan ekspresi gembira ketika mereka mengira akan menerima bala bantuan yang kuat, tetapi itu berubah menjadi kekecewaan dan penghinaan ketika mereka merasakan kultivasi Zhao Feng. Apa yang salah dengan Patria? Mengapa dia mengirim kultivator Mystic Light Realm tahap akhir? Petik 2. Apa yang bisa dilakukan oleh manusia pada tahap akhir alam cahaya mistik? Para anggota perlombaan domba emas api yang berkobar-kobar menghela napas satu demi satu. Bahkan tetua pertama berhenti sejenak dan menatap Zhao Feng dengan curiga. Dewa api langit sejati mengatakan bahwa seorang ahli yang kuat telah bergabung dengan mereka dan akan mengambil senjata dewa di bawah standar di sini sebagai imbalan untuk membantu mereka melawan ras kadal lidah hitam. Tentu saja, perlombaan kemudian akan mengeluarkan senjata dewa di bawah standar lainnya dan memberikannya kepada tetua pertama. Tetapi Dewa Api Langit Sejati tidak memberitahu dia bahwa Zhao Feng hanya berada di tahap akhir alam cahaya mistik. Tetua pertama, aku di sini atas perintah dari Dewa Api Langit Sejati untuk mengambil senjata dewa di bawah standar. Zhao Feng tiba di depan tetua pertama dan berkata, "Apa, bocah ini kemari untuk mengambil senjata dewa di bawah standar?" Petik 2. Sekarang kedua ras itu bertarung, dia akan mengambil senjata Tuhan yang di bawah standar? Harapan apa yang kita miliki? Petik 2. Anggota balap domba emas api yang berkobar memandang Zhao Feng dengan jijik. Tetua pertama, ini memang tidak terlalu bagus. Pada saat ini, tetua ketiga ras domba emas api yang berkobar berjalan mendekat. Diam. Penatua pertama meraung dan melepaskan aura yang menakutkan, menyebabkan semua orang menjadi tenang. Penatua pertama adalah demigod terkuat dalam perlombaan domba emas api berkobar, dan dia dianggap sebagai patriark ketika Dewa Api Langit Sejati berada dalam pengasingan. Ini adalah perintah dari patriark. Pedang panjang yang dilapisi segel emas muncul di tangan elder pertama. Zhao Feng mengambil senjata dewa di bawah standar ini dan memeriksanya sebentar. Tidak buruk, Zhao Feng cukup puas. Ini adalah item dewa di bawah standar terbaik yang pernah dia lihat sejauh ini. Sekarang kita akan membutuhkan saudara Zhao untuk membantu ras kita melawan musuh. Tetua pertama menatap Zhao Feng dalam-dalam. Meskipun Zhao Feng baru berada di tahap akhir alam cahaya mistik, tetua pertama dapat melihat bahwa Zhao Feng tidak normal. Lebih jauh, dia mempercayai keputusan patriark,
Mengapa True God Skyfire mengirim seseorang yang tidak berguna untuk mendukung mereka? Tentu saja, Zhao Feng segera setuju. Meskipun ras domba emas api yang berkobar relatif lemah, lingkungan ini cocok untuk mereka. Itulah sebabnya mereka bisa bertahan begitu lama. Dimengerti, Zhao Feng menemukan tempat acak dan memasuki dunia tata ruang berkabut. Suara mendesing, suara mendesing. Dua senjata dewa di bawah standar muncul di tangan Zhao Feng, tombak emas menyala dan pedang panjang emas. Zhao Feng memberikan tombak emas menyala kepada Zhao Wang dan memberikan pedang panjang emas kepada Zhao Wan. Unsur logam di dalam pedang panjang emas ini agak murni, dan bisa digunakan untuk mengolah Metal of Wind Lightning di masa depan. Zhao Feng merencanakan, jika anggota ras domba emas api yang berkobar-kobar mendengar apa yang baru saja dikatakan Zhao Feng, mereka mungkin akan batuk darah. Zhao Feng berencana menggunakan senjata dewa di bawah standar sebagai sumber daya budidaya. Itu hanya pemborosan. Kenyataannya, Zhao Feng bahkan tidak membutuhkan senjata apapun. Petir suci kun emasnya telah mencapai tingkat 7, jadi tubuhnya adalah senjata terbaik. Itu juga telah bergabung dengan kekuatan garis keturunan di jari telunjuknya dan pada dasarnya adalah senjata ilahi, yang melampaui senjata dewa di bawah standar. Yang benar-benar tidak dimiliki Zhao Feng adalah senjata jarak jauh. Busur pengunci langit tidak dapat lagi memuaskan Zhao Feng, dan Zhao Feng tidak ingin mengungkapkan segel dewa kuno. Bagaimanapun, dewa sejati Tianfa datang ke zona benua khusus untuk barang ini. Dari sini, orang dapat melihat bahwa segel dewa kuno dianggap berharga bahkan di antara senjata ilahi. Zhao Feng duduk dan mulai berkultivasi. Dia pertama kali mengembangkan teknik 5 elemen angin petir dan teknik pembentukan ilahi sebelum mencoba menganalisis tingkat ketiga dari teknik pemisahan jiwa. Bola emas misterius mereplikasi sumber daya kuno dalam dimensi mata dewanya. Banyak niat berkumpul di sekitar kristal dewa petir dan perlahan menyerap kekuatan petir kesengsaraan dewa, lalu menggabungkannya ke dalam tubuh petir suci. Di alam dewa kuno yang sunyi, mengesampingkan zona Gulong, akan sangat sulit bagi Zhao Feng untuk meninggalkan Pulau Bulu Langit atau Teluk Samudra Biru dengan kekuatannya saat ini. Selanjutnya, alam dewa kuno yang desolat sangat kejam dan berbahaya. Hanya dengan meningkatkan kekuatannya, Zhao Feng dapat bertahan hidup dan melihat Zhao Yufei serta Xin Wuheng, yang memiliki tingkat kekuatan yang tidak diketahui. Karena itu, Zhao Feng perlu menggunakan seluruh waktunya untuk meningkatkan kekuatannya. Di seberang ras domba emas api yang berkobar-kobar adalah tempat ras kadal lidah hitam berada. Tetua pertama, tampaknya ras domba emas api yang berkobar telah menerima bala bantuan. Cahaya dingin melintas di mata seorang tetua berkulit tebal berwarna hijau. Ras kadal lidah hitam awalnya hanya perlu menyerang 2 atau 3 kali lagi sebelum mereka bisa mengalahkan ras domba emas api yang berkobar. Ras kadal lidah hitam tidak benar-benar menginginkan sumber daya, fokus mereka adalah perlombaan domba emas api berkobar itu sendiri. Perlombaan domba emas api berkobar menjadi lebih lemah, dan dewa langit api sejati mencapai akhir umurnya. Ras kadal lidah hitam tidak bisa membiarkan dewa sejati lainnya muncul dalam perlombaan domba emas api berkobar. Bao Li, itu hanya seseorang yang berada pada tahap akhir dari alam cahaya mistik. Tidak perlu khawatir, tetua pertama ras kadal lidah hitam memiliki ekspresi dingin. Tapi mengapa ras domba emas api yang berkobar-kobar mengirim satu manusia pada tahap akhir alam cahaya mistik? Bao Li mulai berpikir, tetua pertama, apa yang Bao Li katakan benar. Pasti ada sesuatu yang mencurigakan tentang itu. Pada saat ini, seorang ahli demigod yang mengenakan armor biru tua berjalan mendekat. Kalau begitu pergi dan uji mereka. Penatua pertama berpikir sejenak sebelum berbicara. Tentu, kami akan mencari tahu situasinya. Bao Li dan laki-laki lapis baja gelap mengarahkan 300 anggota ras kadal lidah hitam dan diam-diam mendekati ras domba emas api yang berkobar sebelum menyerang pada saat tertentu. Bunuh semua orang dari perlombaan domba emas api berkobar. Laki-laki lapis baja gelap itu menunjukkan tatapan mematikan dan meraung. Serangan musuh, ras kadal lidah hitam sedang menyerang. Petik 2. Cepat, membela. Anggota ras domba emas api berkobar dengan cepat memasuki mode pertempuran. Tetua pertama dari ras kadal lidah hitam belum pindah. Tetua pertama perlombaan domba emas api yang berkobar terkejut. Pertarungan akhirnya dimulai. Zhao Feng membuka matanya, yang dipenuhi dengan niat bertempur. Zhao Feng, bergabunglah dengan grup saya dan dengarkan perintah saya. Pada saat ini, tetua ketiga dari ras domba emas api yang berkobar berbicara.
Tetua kedua dan ketiga sudah dekat, dan dia telah menerima pesan elder kedua sebelumnya untuk memberi pelajaran kepada Zhao Feng.